By the way, teman-teman, ntar kalau ada diskusi, pertanyaan atau apa, bisa langsung raise hand atau drop aja pertanyaannya di chat. Aku standby di situ. Oke? Kalian nggak harus on cam karena bukan ujian. Kalau ujian baru harus on cam. Santai aja. Oke, ntar kalau ada Pak Galit. Oke, kita udah ada di jam 9 waktu Indonesia Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Gimana yang habis UTS kemarin? Udah refresh? Udah ini? Udah healing? Karena habis ini kalian udah mulai ngejar lagi buat project UAS. Ngakak nggak tuh? Kan bener, healing dulu biasanya. Oke, hari ini kita bakal membahas hal yang agak mungkin ya banget. Ah, Karin kalau sambil nyetrika matiin aja ini ya kamera ya, nggak apa-apa kok. Cuman kalau kalian sambil kegiatan yang lain, aku ingetin di awal materinya hari ini agak berat. Jadi eh at least kalau kalian tidak bisa standby, teman setim kalian harus ada dua orang yang standby. Karena bukan materi yang bisa dikuasai satu orang untuk dalam sekali pertemuan. That's why aku record pertemuan ini. Oke, teman-teman, hari ini materinya adalah tentang creative brief untuk visual identity. Dan nanti ada materi untuk instrumen riset kuesioner khususnya untuk buat visual identity juga. Oke, kalian di sini ada yang mau sambat dulu tentang UTS-nya? Nggak ada? UTS-nya kemarin sangat-sangat memuaskan buat beberapa kelas. Buat kelas yang lain dihantam jatuh. Tapi ya, tiap kelas punya dinamikanya sendiri sih. Jadi nikmati aja. Oke, hari ini aku bakal membahas tentang Creative Brief for Visual Identity. Nah, aku mau review dulu tentang design thinking.
Jadi berdasarkan project kalian kemarin, itu kalau kita cek yang dari kelas yang bagus tuh, bukan kelas yang bagus, maksudnya dari tim 10 besar, mereka itu udah relatif bisa memahami tentang target audience dan POV-nya. Memang kemarin ada pengecualian kayak kelompok Proteger tuh. Secara karya mereka bagus banget. Technical desainnya oke. Penjelasan segala macamnya waktu diskusi itu oke banget. Tapi begitu didalami di dokumennya, ternyata kurang. Kurangnya di mana? Kurang detail dan asumsi kami adalah, oke, mereka secara desain, si Proteger ini secara desain dan secara logik itu pinter. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan jangka panjang, kita nggak bisa bergantung pada kemampuan kepintaran kita aja gitu. Secara dokumen itu juga harus didetailkan. Karena kalau detail kalian nggak bagus dan kalian kerja di perusahaan yang gede banget, kan nggak mungkin kalian ketemu tiap-tiap orang anggota tim komunikasi, tim desain itu kan nggak mungkin. Jadi dokumennya harus benar sehingga bekerjanya bisa lebih optimal gitu. Nah, terutama yang di sini aku pengen highlight itu tentang understanding how dan why-nya. Nah, untuk proyek kemarin, kalian kan tinggal replikasi dari perusahaan yang udah eksis. Di beberapa tim, terutama tim yang dokumennya bagus, itu how dan why-nya udah benar, sudah disesuaikan. Tetapi untuk beberapa tim yang lain itu seakan-akan, ya udahlah, replikasi kan, kopas aja gitu semuanya. Nah, padahal untuk memahami kenapa perusahaan ini ada, siapa yang dilayani, bagaimana perusahaan ini bekerja, itu sangat penting. Terutama kalau kita ngomongin dari sudut pandang target audience, maka ada yang namanya, kenapa sih customer, konsumen, itu harus bekerja sama dengan kalian. Kalau kalian punya perusahaan, let's say kalian punya hmm, konsultan komunikasi deh, atau konsultan branding, atau kalian punya gerai bakso deh, kan kalian bukan yang satu-satunya di situ. Bukan kalian yang satu-satunya jual bakso. Bukan kalian yang satu-satunya bisa bikin brand untuk klien. Tetapi di situ kalian harus bikin satu kekhususan gitu. Kenapa kok konsumen harus ke kalian? Nah, salah satu cara paling mudah untuk understanding ini adalah kita pakai five whys analysis. Ini materi yang dikasih oleh Google ke akademinya. Karena aku juga salah satu pengajar akademi Google. Oke, ada yang namanya five whys analysis. Jadi five whys analysis ini adalah kita berusaha mencari akar dari sumber permasalahan. Jadi kan hidup kita selalu ada masalah. Sebuah perusahaan selalu punya masalah. Tetapi apa sih akar permasalahan itu? Kalau kita tahu akar permasalahannya, kita bisa lebih mudah membuat program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya, kalau yang kalian lihat di slide kalian. Problemnya apa nih? Oh, problemnya telat datang kerja. Yang kelihatan adalah telat datang kerja. Kenapa nih? Kok dia telat datang kerja? Oh, karena dia datangnya aja udah melebihi jam masuk kantor. Kenapa kok dia bisa datang di kantor melebihi jamnya? Oh, ada macet.
Kenapa kok ada macet tetapi dia nggak tahu? Oh, dia lupa buat ngecek di situ hari apa, jam berapa, harus lewat mana yang jalannya lebih lengang. Kenapa kok dia sampai lupa nggak cek traffic? Oh, dia nggak punya waktu yang cukup buat persiapan. Kenapa nih dia nggak punya waktu yang cukup untuk persiapan? Ya, karena dia bangunnya aja udah telat. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, kenapa kok nggak sekedar bilang aja, oh, uh, si X ini telat masuk kantor karena bangunnya kesiangan gitu. Kan akan lebih mudah. Betul, itu akan lebih mudah. Tetapi kita jadi tidak bisa memotret kondisi yang lebih detail. Oke. Nah, biasanya five phase analysis ini juga akan di apa ya, diaplikasikan. Contoh aplikasinya dalam soal narasi. Nah, di sini aku pengen dalam 3 menit. Ini kalau di Google 15 menit, karena itu bahasa Inggris. Karena ini adalah bahasa Indonesia, yuk coba dalam 3 menit, tolong dipetakan berdasarkan dari cerita di atas, kira-kira siapa sih yang jadi aktor utama, bagaimana analisis situasinya, kemudian apa komplikasi yang ada, kemudian inti masalahnya apa. Silakan kalau udah bisa resen atau bisa ditulis di kolom chat. Nih, poinnya aku taruh di kolom chat dan aku taruh di grup juga. Ya. Dengan menggunakan Five Whys, coba cerita pendek ini dipetakan. Siapa aja sih yang terlibat? Siapa sih aktor utamanya? Bagaimana analisis situasinya? Bagaimana komplikasi dan problemnya? Yuk, 3 menit dari sekarang sampai 9.13. Kalau mau dijawab satu-satu juga nggak apa-apa. Siapa sih yang terlibat? Siapa yang berkepentingan? Jangan lupa cantumkan NIM-nya untuk nilai harian. Kalian tahu sendiri, presensi tidak ada nilai, diskusi nilainya tinggi. Ntar teman-teman asisten tolong ini ya, tolong catat NIM-nya. Warga Desa Damai, oke benar. Nemo berapa kok? 112 Kak. Nek jawab gak ngomong. Nek Nim ngomong. Office. Oke. Do tolong catat 112, kasih 85. Oke, 112. Terus analisis situasinya gimana? Ada apa nih? Situasinya seperti apa nih? Boleh resen, boleh langsung ngomong, boleh diketik. Tapi kalau diketik agak panjang ya. Situasi pergeseran, oke. Pergeseran dinamika hampir. NIM 2 kasih 70. Yuk, bagaimana situasinya? Ada lagi yang mau nyoba? Oke, ada Adi Galang 052. Punya warga desa damai, analisis situasinya, minimnya kesadaran warga sipil.
Sipil nggak tuh terhadap pemilu? Jadi komplikasi yang datang ke TPU hanya sebagian kecil. Oh well, bagus. 52 kasih 100. Duh, 52 100. Oke, komplikasimu benar. Analisis situasinya ah, bisa benar juga sih. Bisa benar juga. Oke, Ramadhani. Ini mau berapa, Dan? 306 Mas. Oke, 306. 306 kasih 70. Karena gini, salah satu yang membuat kenapa Five Ways ini ada, kenapa harus dibedakan menjadi eh, siapa aktornya, analisis situasi, komunikasi, dan problem statement adalah manusia itu akan lebih mudah menyelesaikan masalah kalau masalah itu di breakdown. Statementnya Dani tidak salah, tetapi tidak memudahkan analis. Gitu. Oke, thank you. Dan next, IRSA 120 situasinya adalah pemilihan umum paling baru. Oke, 120 kasih 85, Dok. Benar. Mengalami penurunan signifikan. Penurunan signifikan apa? Oh ya, benar, benar, benar. Sorry, penurunan benar, benar, benar. Oke, komplikasinya apa nih? Setelah kita tahu, Hu-nya adalah warga desa damai. Analisis situasinya adalah terhadap penurunan signifikan dalam jumlah pemilih yang hadir. Komplikasinya adalah kesadaran tinggi. Oke, Mel Cindy, nemu berapa sih? 132. 132 kasih 85, Dok. Oke, penurunan kesadaran. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada jawaban lain? Benar, Pak. Bentar, oke. 373. Komplikasinya rendahnya tingkat partisipasi pemilu. Yang kontras, oke. 373 kasih 85. 213, oke. Pergeseran signifikan sekelompok kecil. Oke. Bisa problem statementnya adalah, oke. 213 kasih 100 loh. Oke. Ada yang mau mencoba lagi problem statement? Inti masalahnya apa kira-kira? Problem statement adalah inti masalah atau masalah utama. Ini bisa jadi adalah simpulan dari narasi satu paragraf ini. Ada. Ini setelah UTS akan mulai jarang ada nilai diskusi soalnya. Kalau kalian nggak farming sekarang, well, udah dikasih kesempatan. Jadi, problem statement itu adalah satu kalimat singkat, teman-teman. Problem. Masalah utamanya adalah penurunan drastis. Oke, 273 penurunan drastis. Kenapa kok terjadi penurunan drastis, Aura? 273 kasih 70 loh. Ya, 373 mengindikasikan adanya permasalahan. Oke, benar. Apa permasalahannya? 373. 373 genepin jadi 100. Eksistensi warga damai. Belum.
Oke, Marco 112 kasih 100. Kurangnya wawasan terhadap pentingnya mengikuti pemilu. Jadi runtut nih. Jadi kalau misalnya mau dilihat salah satu opsi jawabannya, kalian bisa lihat di sini. Problem statementnya adalah kurangnya wawasan sebenarnya. Lebih benar Marco daripada yang aku tulis. Oke, 002 genepin 100 juga. Nah, jadi teman-teman, lesson learn-nya di sini adalah saat kalian punya satu narasi panjang, saat kalian punya satu data yang kompleks, kalian harus breakdown dulu buat dapetin inti permasalahan. Karena setelah kalian dapetin inti permasalahan, kalian baru bisa menyelesaikan titik permasalahannya. Ya misalnya tadi nih, problem yang muncul adalah terlambat masuk kerja. Inti permasalahannya adalah terlambat bangun. Sehingga yang harus dibenerin adalah gimana caranya dia tidak terlambat bangun pagi. Atau bangun malam, tergantung dia kerjanya ngapain sih. Kalau dia open BO kan juga harus bangun malam ya. Buka orderan. Buka orderan catering itu kan bangun malam tuh, masak dulu. Gitu kan, biar paginya bisa dikirim on time. Gitu maksudnya. Negative thinking. Gitu. Nah, gitu. Jadi setiap kalian punya problem, silakan di breakdown. Setelah di breakdown, baru kalian bisa menyelesaikan permasalahan satu demi satu. Ini adalah breakdown-nya. Contoh breakdown-nya ya. Karena yang namanya five whys ini, opsinya nggak cuma satu. Memang yang dicontohkan adalah satu, dan biasanya yang dipilih adalah yang uh, paling ideal. Tapi yang namanya five whys tidak mungkin satu. Oke, kita masuk contoh kasus di Pizza Hut, Ristorante. Udah ada yang pernah ke Ristorante? Atau ada yang 3 bulan terakhir ke Pizza Hut? Lu nggak bagi-bagi lu. Oke, apa nih studi kasusnya? Studi kasusnya adalah si Pizza Hut ini di akhir Desember itu meluncurkan 21 restoran dengan konsep restorante. Jadi restoran Pizza Hut dirombak menjadi restorante. Nah, si restorante ini muncul setelah adanya boykot terhadap uh, produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Jadi at that time, di akhir tahun lalu itu kayak ada satu list hoax yang menyebutkan bahwa daftar perusahaan-perusahaan di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel dalam okupasinya ke Palestina. Nah, si Pizza Hut nih, salah satu yang kena hoax itu terdampak banget. Bahkan kalau kalian baca informasinya bulan lalu, itu sampai kerugiannya sampai ke 310%. Itu kerugian. Wait. Eh, wait, bentar aku harus angkat telepon bentar ya.
Sorry for the intrusion. Aku balik lagi ke studi kasusnya Pizza Hut. Jadi si Pizza Hut ini sampai rugi 310% per tahun 2023. Nah, oh sorry. Nah, complication-nya apa? Komplikasinya kalau kalian lihat di sini adalah si PH ini nge-launching 21 restoran dengan konsep restorante untuk dalam tanda kutip untuk apa ya, bisa dikatakan untuk memberikan kesan baru, citra baru, dan menyelamatkan perusahaan. Kenapa kok gitu? Karena biasanya kalau misalnya perusahaan itu citranya kena negatif, yang sampai bikin rugi yang sangat-sangat banyak, pilihannya adalah dia harus bikin identitas baru atau dia harus bikin perusahaan baru sama sekali. Nah, dalam konteks ini, si Pizza Hut Indonesia memilih untuk bikin konsep baru. Nah, kalau mau di breakdown five whys-nya, ini hasil breakdown five whys kami berempat, itu kayak gini contohnya five whys. Ristorante berdiri di Indonesia di akhir tahun 2023. Kenapa nih kok Ristorante ini muncul? Potensinya ada macam-macam. Satu, bisa memperluas segmentasi pasar. Bisa juga karena Pizza Hut termasuk brand yang diboykot. Bisa juga apa nih? Jadi five ways ini tidak terbatas teman-teman. Tapi di sini di contohnya aku batasin aja. Karena kalaupun five ways ini tidak terbatas, nanti yang dipilih adalah yang paling relevan aja. Jadi why yang pertama yang kami pilih adalah kayaknya gara-gara PH kena boykot deh. Sehingga Ristorante ini ada. Terus kenapa nih kok PH kena boykot? Nah, salah duanya yang muncul adalah kurangnya informasi perusahaan tentang struktur perusahaan utama. Jadi kan Pizza Hut ini franchise ya. Franchise ini artinya adalah kita bisa beli sistem, beli resep, beli set promotion tools. Jadi apa yang dilakukan di Indo dengan yang dilakukan di Induk bisa jadi berbeda. Cuma memang perusahaan di Indo harus bayar ke perusahaan induk. Nah, nanti kalau perusahaan induk ini mau ngasih duit keuntungannya buat siapa, itu sudah beda urusan sama perusahaan induk. Sebenarnya kayak gitu. Tapi mungkin karena saat ini tidak memiliki informasi tentang arus pendanaan itu, sehingga mereka tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan baik di Indonesia. Potensi salah satunya itu. Potensi satunya adalah, oh iya, karena dia termasuk daftar brand yang mendukung okupasi Israel di Palestina sih. Jadi yang satunya adalah jawaban kompleks, satunya adalah jawaban simpel. Kenapa kok dia masuk? Nah, ini ada muncul lagi. Oh, karena masyarakat lagi cari-cari lawan nih untuk mengecam tindakan Israel ke Palestina. Atau satu lagi, masyarakat nggak mau membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, meskipun itu masih belum dicek kebenarannya. Muncul lagi, kenapa masyarakat nggak mau membeli produk terafiliasi Israel? Ada yang satu bentuk dukungan terhadap produk lokal, yang satu adalah upaya dukungan untuk Palestina. Muncul lagi, ntar kenapa nih? Pilihannya apa nih? Oh, pilihannya adalah Pizza Hut berhenti beroperasi di Indonesia atau Pizza Hut membuat identitas baru menjadi Ristorante. Ini adalah salah satu bentuk five whys. Jadi untuk bikin five whys ini nggak bisa sendirian, teman-teman. Ya, kayak kemarin sore aku calling teman-teman asisten kayak, bantuin dong diskusi.
Karena untuk breakdown sebuah masalah kita nggak bisa sendirian. Gitu. Oke. Nah, sehingga kalau di sini kita lihat kan penyebab utama, adanya problem itu kita bisa tracking akhirnya. Kenapa muncul restorante? Oh, karena ada ini. Pilihannya adalah Pizza Hut berhenti beroperasi atau membuat identitas baru. Sehingga nanti sesuai dengan detail informasi yang ada di sini, kita bisa membuat instrumen penelitian. Tapi itu nanti dulu. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau bisa lanjut? Ini baru diidentifikasi masalah atau five whys. Adakah? Wes, aman? Sebelum kita masuk ke slide yang lebih kompleks. 3, 2, 1. Oke. Kita masuk ke hal yang lebih kompleks. Next. Nah, kalau tadi itu adalah studi kasus untuk memulai riset. Bahwa kalau kita punya masalah, kita harus breakdown sampai titik terkecil. Salah satu cara breakdown yang paling mudah adalah five whys, yang itu juga dilakukan oleh Google. Nah, studi kasus berikutnya adalah studi kasus branding. Kita ngambil dari studi kasusnya salah satu logo IKN. Jadi kebetulan aku kenal dengan salah satu kreatornya, Mas Dimas, yang bikin logo opsi nomor 3, sehingga aku bisa dapetin data untuk disajikan ke kalian. Oke. Ini adalah kreatornya, Mas Dimas Fahrudin. Ini adalah timnya kemarin. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Dimas untuk membuat logo IKN? Proses yang beliau lakukan pertama kali adalah beliau mengolah data. Jadi, peserta pembuatan logo IKN kemarin itu adalah orang-orang yang memang diundang, yang memiliki kapasitas dan diundang. Ya, mengajukan diri dulu sih, mengajukan portofolio, kemudian diundang. Nah, kemudian orang-orang yang terpilih ini diberikan data oleh negara. Ntar IKN itu jadi ibu kota negara yang seperti apa sih? Semua datanya dikasih. Planning 2045 segala macamnya itu dikasih. Kota-kota terdekatnya seperti apa juga ada listnya. Prinsipnya juga dikasih. 8 prinsip ibu kota negara. Semua detail informasi dikasih. Jadi kalau kalian ngerjain branding untuk perusahaan besar dan kalian appointed, itu kalian bakal dapat data lengkap. Tapi kalau kalian bikin logo untuk company yang nggak seberapa besar atau bikin logo untuk kompetisi, five ways yang tadi harus dipakai. Sorry. Oke. Nah, data-data ini kemudian diapain ya oleh Mas Dimas? Data-datanya itu di breakdown sesuai dengan kata kunci. Jadi ada riset dan eksplorasi. Ini adalah part of research and exploration. Visi Indonesia adalah 2045 itu adalah Indonesia emas. Nah, visi Indonesia emas ini dikombinasikan dengan visi IKN Nusantara. IKN Nusantara atau Ibu Kota Baru ini bakal jadi kayak gimana sih? Oh, harus desainnya harus peka ekologi. Harus ada wisdomnya Indonesia. Kemudian harus berupa smart city.
Oke. Kemudian ada Trihita Karana yang di apa ya? Prinsip yang diminta dalam logo ini menggabungkan antara elemen Tuhan, manusia dan alam. Kemudian ternyata di sekitar dari IKN itu bakal ada superhub Trikota. Nah, setelah sudah punya keyword, apa yang harus dilakukan? Nah, harus di breakdown teman-teman. Jadi kalau kalian punya data kompleks, kalian udah punya data dari Five Wise, itu kalian harus mencari keyword visualnya. Ini seperti proses kalian bikin logo individu. Kalian kemarin kan sepertinya beberapa di antara kalian melupakan proses ini. Oh, ada data tempel, ada data tempel. Oh, ini udah ada perusahaan sebelumnya bikin yang sangat-sangat mirip gitu. Jadi seakan-akan proses ini kalian abaikan. Padahal sebenarnya prosesnya tetap harus ada. Yang agak sayang gitu. Nah, berdasarkan keyword-keyword ini, si Mas Dimas ini menemukan istilah absolute mandala atau sustainable circular. Absolute mandala itu apa sih sebenarnya? Jadi setelah beliau itu breakdown keyword dan membaca dari literatur-literatur budaya di Indonesia, Mas Dimas ini menemukan bahwa di Indonesia, Nusantara, itu pertautan antara Tuhan, manusia, dan alam ada di hampir semua budaya dan dirupakan dalam satu bentuk yang diistilahkan dengan absolute mandala. Bahwa ada satu cycle, ada satu proses yang saling berkait satu sama lain. Nah, motif-motif ini muncul di Candi Borobudur, muncul di Palembang di motif Nago Besaung, muncul di piring Putri Campademak, muncul di logo Wilwatikta Majapahit, Tenun Kalimantan Timur juga ada ternyata, Bali juga punya dari uh, Absolute Mandala ini. Di Papua juga ada, motif Toraja juga ada. Apakah ini ngawur dan cocok logi aja? Enggak. Papernya ada ternyata. Mandala Hinduisme, Mandala asli Amerika, Buddhism. Ternyata ini bukan cocok logi, teman-teman. Ternyata memang hasil risetnya ada. Nah, kalau kalian mau bikin logo yang benar-benar komprehensif, proses ini harus kalian lakukan. Tapi buat kalian anak komunikasi, at least kalian mau belajar eksplorasi. Eksplorasi apa yang harus dilakukan? Eksplorasi kata kunci dan eksplorasi visual. Sehingga kalau misalnya kalian sudah melakukan hal ini, kalian tuh nggak akan stuck di ide kegiatan yang itu-itu aja buat anak PR, atau ide acara yang gitu-gitu aja buat anak AV, atau POV pemberitaan yang itu-itu aja buat anak GR. Karena limitnya itu adalah langit, gitu, limit kreativitasnya. Cuman mau ngulik atau enggak. Nah, dalam konteks ini, setelah si Mas Dimas menemukan konsep absolut mandala, maka dia lompat untuk bikin ini. Berusaha menghubungkan kata kunci inti dan bikin sketch visualnya. Sirkular berarti ada lingkaran. Tapi apakah harus lingkaran? Oh, enggak juga sih. Yang penting polanya itu bisa saling berkesinambungan.
Ini adalah proses sketching. Nah, ini adalah logo yang dihasilkan di awal. Kalau kita lihat, kalau kita mau breakdown yang sebelah kiri, secara sirkular absolut mandalanya dapat. Tetapi kayak ada yang kurang gitu. Terlalu kompleks. Pilihan fontnya juga masih terlalu kompleks. Tingkat keterbacaannya belum bagus. Sementara yang sebelah kanan, fontnya udah oke. Tingkat keterbacaannya cukup tinggi, cuman ikonnya masih terlalu kompleks dan berupa line, garis. Logo icon yang berupa garis itu berpotensi kurang bisa sustain di banyak media. Sehingga apa yang dilakukan Mas Dimas berikutnya? Dia berusaha membandingkan logo yang dibuat, logo ini nih, dua logo ini, dengan logo-logo negara, kota di dunia. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah, oh enggak bisa. Dua logo yang awal tadi enggak sustain. Meskipun kita ngelihatnya, udah bagus kok. Tapi ternyata kalau dihubungkan dengan negara-negara di dunia, kurang menonjol. Dan bahkan ada hal yang off gitu. Sehingga apa yang dilakukan? Breakdown ulang. Nah, proses ini, kalau kalian sadar, itu merupakan bagian proses dari design thinking. Kalian tadi udah lihat bahwa Mas Dimas melakukan observasi, melakukan breakdown di awal, sampai bikin prototype. Dua logo yang tadi, itu prototype, terus dites. Tesnya adalah dibandingkan dengan logo-logo yang ada di dunia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah breakdown ulang, kembali ke titik awal, understanding lagi. Kok nggak bagus ya? Kok nggak sustain ya? Dibandingkan dengan logo negara lain, ibu kota lain kok kurang menonjol ya? Apa nih yang salah? Sehingga balik balik lagi ke titik empati. Profesional itu, kalau memang hasilnya belum sesuai, ya balik lagi ke titik nol. That's why proses ini dijalankan. That's why kalian juga butuh belajar design thinking. Orang yang profesional aja masih bisa salah, gitu. Apalagi kita yang masih belajar. Nah, untuk memperdalam lagi informasinya, gimana sih Indonesia itu? Gimana sih bikin satu simbol yang me- menggambarkan Indonesia? Dia sampai cari buku-buku, puisi-puisi, gambar-gambar tentang Indonesia. Nah, nemu nih beberapa teks, beberapa gambar yang akhirnya dia bikin Tridaya Tridaya Karsa, keywordnya dibenerin lagi, konsepnya dibenerin lagi, dioperasionalkan. Wah, kalau misalnya ini hanya Karsa Rasa dan Cipta, apa ya kegiatannya? Oh, kegiatannya kalau di Indonesia itu jadi menanam, merawat, dan mengolah. Asal dari Indonesia tuh ini. Indonesia bisa jadi negara besar tuh kayak gini. Sehingga akhirnya dia bikin sinergi dari IKN itu kira-kira bakal bersinergi dengan siapa aja sih? Kepentingannya seperti apa sih? Relevansinya bagaimana? Sehingga menghasilkan visualisasi yang lebih simple, like this. Apakah ini udah oke? Oh, belum. Kenapa belum oke? Warnanya belum stand out. Malah jadi kayak logo Grand Mercure gitu. Jadi kayak logo hotel. Udah bagus, tapi bukan sebagai logo
ibu kota. Nah, jika dibandingkan antara logo-logo kota-kota besar di dunia dengan logo-logo kota-kota di Indonesia, si IKN ini, logo IKN harus berada di tengah-tengah. Stand out di dunia, relevan di Indonesia. Pesannya kayak gini. Sehingga gimana akhirnya konsepnya? Muncul dua konsep. Konsep kiri dan konsep kanan. Konsep akar dan konsep bintang. Kalau aku membahasakan ya. Terus dua konsep ini masuk ke tahapan, kalau dari design thinking tuh masuk ke tahapan testing. Testingnya gimana? Dia coba hubungin orang-orang yang bisa ngasih masukan yang jujur gitu. Karena kan kadang kita kalau ngasih masukan ke teman juga kita kasih informasi yang bagus-bagusnya kan. Tapi kalau buat desainer nggak bisa kayak gitu. Harus benar-benar di testing ke orang-orang yang berani jujur. Sehingga dia mendapatkan komentar-komentar seperti ini. Sehingga yang dipilih adalah yang di sebelah kanan. Tinggal dipilih warnanya dulu. Kayak gimana ya warna yang Nusantara itu? Yang benar-benar oke gitu. Dapatlah ini. Oh, fase menanam. Menanam ini apa? Menanam ini kalau sebagai bangsa adalah Pancasila. Pancasila itu ada 5. Oh, oke. Taruh tengah. Oh, fase merawat. Merawat ini hubungannya dengan akar dan tumbuh. Oh, hijau. Oh, mengolah. Mengolah ini hasil. Hasil itu buah. Buah biasanya yang orang suka warnanya adalah warna-warna hangat, warna cerah. Dipilih orange. Dan coba diaplikasikan. Dan kita dapatkan ya desain finalnya kayak gini. Nih, kalau kalian kemarin masih bingung, 60, 30, 10. Nah, nih, 60, 30, 10, 60, 30, 10 tuh kayak gini, kurang lebih. Jadi tahu kita elemen utamanya apa? Elemen utamanya hijau. Hijaunya yang dipakai ada 2 macam. Oke, nggak masalah. Berikutnya ada orange dan merah. Jingga. Dan dibandingkan sama logonya Paris, London, Shanghai, ini make sense. Amsterdam, Berlin, dibandingkan dengan logo-logo Balikpapan, Bandung, masuk akal. Dia bisa menjadi jembatan antara yang tadi, stand out di global, tapi di lokal juga nggak jomplang gitu dengan logo yang ada. Ini adalah contoh mockupnya. So, ini adalah proses branding bikin logo dari IKN kemarin. Memang ini tidak menang, tetapi secara proses, ini worth buat kalian pelajari. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Oke, kalau aman, ini masih ke slide 70 dari 114. Oke, next. Kita ngomongin tentang creative brief. Ada yang tahu creative brief itu apa? Jadi materi hari ini beneran sekalian gitu. Karena minggu depan kalian tinggal konsul-konsul sampai UAS. Ada yang tahu creative brief itu apa? Belum? Jadi secara umum creative brief ini adalah dokumen
yang memberikan informasi kunci tentang proyek yang akan kita kerjakan. Nah, ini aku ngambil contohnya dari 99 Design. Ini uh, produknya adalah, kliennya adalah Love Bootcamp. Slogannya atau tagline-nya belum dikasih. Nah, poin pentingnya ada di sini. Deskripsi organisasi dan target audience. Ini harus ada. Oke, industrinya juga harus ada. Warna yang diinginkan itu harus ada. Nah, kalau kalian punya klien dan kayak mau bikin logo buat klien, kalian setidaknya harus punya dokumen ini. Jadi setelah kalian tadi tahu Five Whys, tahu prosesnya bikin logo IKN yang Mas, itu versi paling mudah dan operasionalnya buat kita adalah kita harus punya pegangan dokumen ini dulu. Stylenya mau gimana sih? Modern, klasik, dewasa, atau remaja, atau gimana? Cewek, cowok, playful, luxurious. Ini harus ada dulu. Bahkan logo referensi ini juga harus ada dulu. Agar apa? Agar yang kalian kerjakan dengan yang diminta oleh klien itu tidak berbeda. Ini nanti kalian bisa pelajari tentang desain briefnya, kreatif briefnya. Jadi nanti kalian juga harus bikin ini. Bikin ini berdasarkan apa? Berdasarkan data yang kalian riset. Risetnya di mana? Di tempatnya klien. Tempatnya klien bukan berarti kalian harus ke tempat lokasinya sana ya. Tapi paling nggak di websitenya atau sosial medianya klien. Ini adalah detail desain brief yang harus kalian buat. Nah, setelah kalian bikin desain brief, itu kalian butuh memperdalam informasi. Menggunakan apa? Menggunakan instrumen. Nah, instrumen untuk rebranding ini sedikit beda dengan instrumen branding. Kalau instrumen branding itu kan berarti perusahaannya nol, belum pernah ada, sehingga kita bisa lebih leluasa bikin bikin karya. Tapi kalau rebranding ini beda. Yang kalian lakukan di logo individu tugas 1, di UTS tugas 2 kemarin, itu adalah project-project branding. Nah, project rebranding ini kita tidak bisa melepaskan diri dengan identitas yang udah ada. Nggak bisa, yang benar-benar sangat berbeda itu nggak bisa. Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk rebranding. Yang satu adalah uh, evaluasi. Apakah secara identitas brand ini itu tidak terlalu berbeda dengan kompetitor. Kemudian yang nomor 2 adalah memperhatikan, memahami customer engagement. Customer-nya siapa dan bagaimana cara perilaku komunikasinya. Apakah datang ke kantor, telepon, komen di sosmed doang, atau di Twitter, atau kayak gimana. Kemudian, kalau kalian mau belajar tentang strategic research, itu juga boleh. Tapi nomor 3 ini tidak harus. Nomor 4, itu harus. Rebranding itu jarang banget merubah sampai ke titik warna. Jadi perhatikan jangan sampai warnanya berubah sama sekali. Pernah aku cobain di tugas UAS teman-teman angkatan 2019. Aku minta mereka rebranding provider internet di Indonesia. Provider telepon sebenarnya lebih tepatnya.
Itu ya Allah hancur-hancuran. Kan kita udah tahu bahwa Telkomsel itu warna dasarnya adalah merah, diganti magenta. Sementara Axis yang pakai magenta diganti warna orange. Sementara Indosat yang udah jelas-jelas dari awal pakai warna orange diganti warna merah. Itu kita nggak bisa kayak gitu. Jadi icon utama dan warna, terutama warna ya, itu jangan sampai berubah. Icon utama kalau mau berubah itu masih bisa, sangat bisa. Tetapi kalau warna utama jangan dirubah. Kayak kita nggak bisa ngebayangin eh, Marco tiba-tiba hadir di kampus habis suntik putih di Korea gitu kan, jadi kulitnya kayak bule gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa melihat Marco yang berkulit bule adalah Marco yang dulu gitu. Nggak bisa. That's why colors ini sangat 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 hati-hati kalau kalian mau berubah. Geser boleh, ganti nggak boleh. Oke. Okay. Dan typical visual content ini nanti hubungannya dengan logo on photograph nanti. Ini ada beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar ini bisa kalian turunkan dalam bentuk pertanyaan. Karena pada akhirnya nanti kalian juga akan butuh melakukan kuesioner. How familiar, what's first come to your mind, gitu. Ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa sih. Yang ada hubungannya dengan logo-logo kalian. Ingat juga bahwa logo itu berhubungan dengan tren. Bahwa logo itu berhubungan dengan industri. Jadi, usahakan saat kalian melakukan rebranding, kalian pahami dulu industrinya. Penuhi dulu apa yang ada di uh, desain brief. Baru kemudian kalian akan bikin project rebranding, mulai project rebrandingnya. Dari sini ada pertanyaan. Kita udah di slide 101 dari 114. Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, aku umumkan kliennya. Jadi kalian dalam satu kelas tinggal 7 atau 8 kelompok saja. Sehingga dalam satu kelas, klien-klien berikut itu hanya boleh dipilih maksimal 2 kelompok. Nanti kalau ada penyesuaian akan dilakukan oleh tim ketua kelas dan tim pengajar. Apa aja kliennya? Kliennya kita menggunakan lembaga-lembaga negara yang akhir-akhir ini sedang disorot. Yang pertama, kita bakal mencoba rebranding dari logo jersey Timnas Indonesia. Kalau kalian mau cek di internet, nggak ada yang namanya logo timnas sepak bola di dunia yang menggunakan yang menggunakan lambang negara kecuali Indonesia. Gue nggak bisa ngomong itu positif atau negatif, tetapi lambang negara kita ikonnya kompleks. Akan susah untuk dibikin merchandise yang santai dan playful. Karena kalau salah, bisa jadi menghina martabat negara. So, aku pengen teman-teman bikin logo timnas buat di jersey itu yang beneran logo timnas, jangan lambang negara ditempel gitu. Itu satu. Dua, aku pengen teman-teman rebranding logonya Ristek Dikti atau Ristek Brin. Karena kan ini harusnya lembaga yang menaungi riset teknologi dan pendidikan nih. Tapi yang bisa kita lihat di sini sekilas kayak bisa kita ngelihat kipas, bisa kita ngelihat ikan hiu,
kita bisa melihat ada circular yang aneh, ya sebenarnya aku tahu sih ini hubungannya sama apa gitu. Tapi kayaknya udah waktunya logo ini diganti dengan yang lebih solid. Kemudian Kominfo. Kalian tahu kenapa jaringan internet kalian tidak stabil? Ya, karena kabelnya ruwet, kayak logonya Kominfo. So, silakan ganti logonya Kominfo agar lebih uh, komunikatif dan informatif. Kemudian berikutnya adalah logo dari Bea Cukai. Kalau kalian cek berita sekian bulan terakhir, Bea Cukai ini lagi banyak disorot karena kebijakan-kebijakannya yang tidak populer. Apakah itu salah? Kita nggak ngomongin mereka salah atau benar, tapi dari sini kita bisa lihat elemennya terlalu banyak. Ada batang padi, ada tongkat sayap yang mirip Caduceus, ada gunung, ada laut, ada langit yang bisa nggak sih ini dipersimpel aja, biar kita kalau ngurus sesuatu nggak harus mendaki gunung lewat dasar laut, terus dipalakin banyak. Oke. Dan logo terakhir lembaga terakhir yang bisa kalian pilih untuk rebranding adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Please tolong bikinin logo Badan Pengawas Pemilihan Umum yang lebih elegan dan nggak kayak dompet duafa. Ini kan kayak kotak amal gitu. Jadi nggak ada serem-seremnya gitu, padahal pengawas loh. Pengawas nggak harus serem, tapi at least harus kelihatan disiplin. Oke, ini adalah 5 lembaga pemerintah yang bisa kalian pilih untuk menjadi klien rebranding kalian. Oke. Nah, ada beberapa kelompok yang kami sudah pilihkan kliennya. Kenapa tim-tim ini kami pilihkan kliennya? Karena uh, kami mengharapkan insight mereka untuk lembaga-lembaga ini. Kami lihat bahwa kapasitas kelompok-kelompok ini itu akan sesuai untuk handle klien terkait. Oke. Dari kelas A, Kit ini kayaknya kelas B deh, aku salah. Dari kelas A, X Innovation, aku pengen ke Ristek Dikti. Lab, aku pengen kalian kerjain Bawaslu. Kit ini ada di kelas B, sorry, aku salah. Kit ini tolong handle timnas sepak bola. Da Vinci handle Ristek Dikti. Sanctuary handle Bawaslu. Dari kelas C, kami percaya Pro Tiger bisa menghandle Kominfo. Dari kelas D, Lipstein, please benerin timnas sepak bola, logo jersey-nya. Dan Amba, please bikin logo Kominfo nggak ruwet lagi. Oke. Yang lain, silakan pilih bebas. Kemudian, apa yang harus kalian lakukan minggu depan? This is, guys, yang kalian lakukan hampir mirip dengan yang kalian lakukan untuk UTS kemarin. Dan karena anggota kelompok kalian lebih banyak 2 kali lipat, jadi kalian boleh, kelompok UAS itu boleh maksimal sampai 8 orang. Mau tetap 4 orang, nggak apa-apa. Oke, tetap screenshot halaman informasi portal resminya 20 halaman, screenshot dari sosial media segala macamnya 10 halaman. Sorry, ini masih ketulis parpol karena dari semester lalu. Di sini aku benerin. Kemudian silakan buat kuesioner.
Jadi berdasarkan dari data screenshot, kalian bikin kuesioner. Kuesionernya isinya apa? Isinya adalah menggali demografi dan experience terhadap lembaga terkait. Kemudian silahkan sebarkan ke 30 pengisi form aja. Kemudian silahkan dianalisis bentuk poin. Datanya tetap H-3. Jadi nanti dokumen yang dikumpulkan adalah satu file Google Sheet, hasil GFORM, satu PDF pertanyaan kuesioner, satu PDF dokumen riset beserta hasil analisis. Oke, contohnya gimana? Contohnya gini. Ini adalah contoh visualisasi hasil riset. Jadi, jangan cuma kayak gini. Kalau kalian punya data-data seperti ini, tolong dibahasakan. Jadi, berdasarkan charts ini, dan ini, kesimpulannya adalah ini. Oke, jadi kalau memungkinkan, kalian boleh satu grafis langsung dijelaskan, diberikan kesimpulan. Tetapi jika menurut kalian hal itu tidak efektif, kalian boleh sampaikan dulu datanya, baru kemudian dibikinkan kesimpulan seperti ini. Ini kebetulan adalah proyeknya dari tim Alpha, dan tim Alpha itu berarti kelompoknya Nando sama Upi kemarin. Oke. Ini ada contoh pertanyaan parpol yang kemarin. Oke. Oke, bentar. Sebelum aku jawab pertanyaan yang ada di kolom chat, kalian adakah pertanyaan untuk ini? Atau udah paham? Aman harusnya. Oke. Next, aku mau jawab pertanyaannya Dava. Pengerjaan tugasnya, kelompoknya yang terlikuidasi join ke yang bertahan, kah? Oke, gini. Perusahaan yang dilikuidasi itu berarti perusahaannya bangkrut atau tidak bekerja dengan baik. Sehingga otomatis pegawainya, nah, otomatis teman-teman yang bergabung di perusahaan yang bangkrut harus masuk ke perusahaan yang sudah ada. Nah, perusahaan yang sudah ada boleh menerima anggota baru sampai total anggota kelompok itu 8 orang maksimal. 8 orang ini termasuk dengan anggota yang lama. Jika ada yang belum mendapatkan kelompok, kalian bisa, oke, kalau kalian belum mendapatkan kelompok, kalian tidak bisa lanjut ke UAS. Jadi ini adalah ujian bertahan hidup. Oke. Kalau kalian memang orang yang bakal berkembang, kayaknya nggak bakal ada tim yang bakal nolak kalian. Tapi kalau kalian dari awal emang udah dikenal sebagai drama king, drama queen, ya memang agak susah. Tapi kalian harus tetap berusaha cari kelompok agar bisa tetap masuk UAS. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih bertahan, aku kasih gambaran, sorry, yang kelompoknya masih bertahan maksudnya. Aku kasih gambaran. Project ini tidak susah, tapi mungkin akan capek. Sehingga saranku adalah kalian maksimalkan jumlah anggota, tapi anggota ini juga yang mau bekerja. Kalau memang kalian bukan tipikal orang yang gampang bekerja dengan orang baru, at least kalian boleh banget menerima anggota kelompok berdasarkan sumbangan. Oke, dia nggak bisa ikutan kerja. Oke, dia bukan personel yang berguna. Tetapi, mungkin saat kalian nugas,
Dia bagian tim konsumsi gitu. Dia yang beliin kalian, supply kalian konsumsi selama ngerjain tugas. Itu sangat boleh. Hitung-hitungan untung ruginya balik ke kalian lagi. Oke. Nah tuh, ayo bertahan hidup. Jadi di sini kalian udah kuliah, kalian tidak bisa menggantungkan apapun ke tim pengajar. Jadi kalau misalnya kalian belum dapat kelompok, kalian nggak bisa ikut UAS. Resikonya adalah kalian ngulang tahun depan. Nah, gimana caranya kalian tidak ngulang tahun depan? Berarti kalian harus bisa negosiasi dengan kelompok yang masih ada. Skill negosiasi lebih penting daripada skill desain. Kalian bakal bisa hidup di dunia profesional tanpa skill desain. Tapi kalian nggak bisa bertahan di dunia profesional tanpa skill negosiasi. Udah jompo jadi agak sulit bertahan hidup. Nggak apa-apa, siapin tanah aja. Tinggal masuk. Dat kan? Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman? Detail tugasnya tahu? Paham? Hampir sama persis dengan UTS, tetapi kalian tambah kuesioner dan cek ke 30 pengisi. Jadi 30 pengisi ini adalah baru testing, teman-teman. Nanti data yang sebenarnya yang kami minta tentu tidak mungkin 30. Ini juga buat pengetahuan teman-teman juga nanti kalau di mata kuliah riset kuantitatif, 30 pengisi form ini lebih ke uji reliabilitas. Pertanyaan kalian reliable atau enggak. Deadline H-3 jam 11 malam. Ya, 11.59 seperti biasa. Oke. Kelompok yang bertahan dari likuidasi apa perlu konfirmasi? Betul, silakan konfirmasi ke ketua kelas. Ketua kelas nanti akan masukin nama kelompok yang baru ke Google Sheet-nya ketua kelas. Nah, ini juga eh, kelompok anggota kelompok yang bertahan dan ingin pindah itu juga diperbolehkan. Misalnya ini, kemarin aku dengar ada satu personelnya tim top 10 mau keluar kelompok nih. Apakah itu boleh? Boleh. Diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah identitas tim yang lolos itu hilang sama sekali. Itu yang nggak boleh. Oke. Adakah lagi yang perlu ditanyakan? Sudah? Aman? Oke, kalau udah aman, abis ini aku benerin di sheet-nya ketua kelas buat masukin sheet, buat masukin tabel kelompok pasca UTS. Itu materi ini udah bisa diakses di link yang kemarin, dan linknya bisa diakses menggunakan email UMM. Jadi tolong jangan menggunakan email kalian Gmail, nggak bakal bisa. Oke, menarik. Lauren, pengisi formnya itu adalah publik yang berkaitan langsung dengan klien kalian. Siapakah yang berkaitan dengan Ristek Dikti? Siapakah yang berkaitan dengan Timnas Indonesia? Tuh. Jadi nggak harus mahasiswa UMM. Mungkin kalau misalnya yang berkaitan dengan Ristek Dikti adalah dosen dan karyawan, ya kalian cari dosen dan karyawan se-Indonesia Raya. Oke,
Buat tahu siapa yang bakal ngisi, kalian baca dulu dokumen dari lembaga bersangkutan. Kalau Timnas Indonesia berarti dokumennya kalian cek di PSSI. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Kelompok yang bertahan dan ingin mengeluarkan personel karena nggak perform, itu silakan dilaporkan ke asisten ya. Kami menunggu drama yang menarik dari kalian. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, kita udah di jam 10.15, presensi aku buka sampai jam 11. Silakan bertanya dengan aktif dan diskusi di grup WhatsApp. Thank you for the day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panik nggak tuh?